Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg pertanyaan ke-125 yang berkaitan dengan doa Bapa kami. Khususnya permohonan yang keempat. Kita dapat mempelajari dan membacanya dengan referensi dari Ulangan pasal 8, Mazmur 145 ayat 14 sampai 21 dan Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 33. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jawaban dari Katekismus Heidelberg yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah, berkenanlah kiranya untuk menyediakan bagi semua kebutuhan jasmani kami, sehingga oleh karenanya kami mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber segala kebaikan, dan bahwa tanpa berkat-Mu, baik upaya dan kerja keras kami maupun karunia-karunia-Mu tidak bisa memberi manfaat kepada kami, dan oleh karena itu, agar kami bisa menarik kepercayaan kami dari semua ciptaan dan meletakkannya hanya kepada Engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tuhan menyediakan apapun yang ada di bumi ini untuk kemuliaannya dan bermanfaat bagi kita manusia, gambar rupanya. Kita juga bersyukur karena Tuhan memampukan kita mengelola bumi ini, sebab kita diberikan akal budi, kekuatan, dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan anugerahnya kepada tiap-tiap orang. Walaupun kita berdosa dan melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, tetapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah ditarik atau tidak pernah ditunda, bahkan tidak pernah berhenti dari seluruh apa yang diciptakannya. Terlebih khusus bagi kita orang-orang percaya, pemeliharaan Tuhan, providensianya bukan hanya berkaitan dengan keselamatan hidup kekal, iman kita, keyakinan kita yang dikaruniakannya untuk kita bisa percaya kepadanya. Kita juga mendapatkan pemeliharaan hidup di bumi ini sepanjang apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, karena kita diberikan tugas untuk mengelola bumi dan memberikan diri untuk mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik sebagai penata layan, maka tentulah semua yang kita kerjakan, baik mengelola tanah, mengelola sumber daya laut, sumber daya hutan, bahkan berbagai hal apapun untuk kebutuhan jasmani kita. Kemampuan kita untuk dapat sesuatu dari bumi ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu buah-buahan, umbi-umbian, bahkan biji-bijian, serta juga hasil dari ternak, yaitu daging, susu, dan ikan. Semuanya disediakan Tuhan bagi kita. Hanya tinggal kita mau tidak mengelolanya, mau tidak mengembangkannya. Dan dalam konteks kekinian, kita dicukupkan untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Dan kita bersyukur karena ada kemajuan teknologi pangan, kemajuan di dalam mengelola sumber daya tanah yang kita dapatkan hasilnya. Namun di pihak lain kita lihat ada banyak orang-orang yang kelaparan, yang miskin, yang susah mendapatkan asupan protein, asupan karbohidrat, dan berbagai hal yang dibutuhkan secara fisik. Memang selalu ada orang miskin, orang susah di antara umat manusia. Tetapi kita sebagai orang percaya yang bermohon kepada Tuhan dengan suatu permohonan yang mulia, tentu kita harus sadar tanggung jawab kita. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Kata cukup itu merupakan suatu pembatasan bagi kita dan sekaligus sebuah arahan agar kita tidak rakus, tidak pelit, dan tidak kikir. Orang yang rakus, pelit, dan kikir lebih cenderung menumpuk
dan menimbun makanan untuk dirinya dan masa depannya, tetapi ia tidak tahu bahwa kemungkinan dia akan mengalami kecelakaan atau sakit penyakit atau meninggal dan sebagainya terjadi pada masa-masa yang akan datang. Dan kita harus menyadari kata cukup itu memberikan kepada kita arah bahwa kita benar-benar harus menyadari keterbatasan kita. Seringkali kita memberikan waktu hanya untuk menumpuk dan tidak membagi. Menambah semua yang perlu kita dapatkan hari ini dan hari akan datang, tetapi seringkali kita tidak membagi, memberi. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa agar bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah disediakan, diberikan, dan dikaruniakan kepada kita. Janganlah kita memiliki sikap hati ingin menguasai semua, menikmati semua, karena itu tidak mungkin terjadi. Apa yang kita rasa dan apa yang kita nikmati itu disebabkan karena Tuhan memberikan kepada kita hukum pada tubuh kita, yang mana kita bisa mengecap, meresap, dan dapat menikmatinya dengan indrawi kita. Bayangkan, karena kondisi dan situasi COVID-19, bagi mereka yang pernah terpapar, pernah mengetahui bahwa apapun makanan yang dia lihat, dia tidak bisa merasakan baunya, rasanya, dan apapun. Mengapa? Karena sekejap saja semua hilang lenyap karena virus itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berkata cukup itu tidak mudah. Bagi mereka yang ambisius dan bersifat sentral pada diri, selalu ingin menumpuk, menimbun. Bahkan ada juga orang-orang yang memiliki modal usaha dan juga modal berbagai cara ia menggunakan pelaku kejahatan bisnis ekonomi, yaitu menumpuk sumber daya makanan yang harusnya untuk manusia, untuk sesama manusia, dan untuk orang lain. Kita tahu ada sebagian besar orang yang berusaha untuk mencari makan setiap hari, tetapi ada juga sebagian orang yang menimbun bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari, sehingga pada waktunya begitu krisis ia akan mengeluarkan barang-barang atau makanan atau minuman yang dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ini menunjukkan kejahatan kemanusiaan. Nampaknya kita sebagai manusia sering cenderung seperti itu. Tetapi sebagai orang percaya yang selalu menyampaikan doa Bapa kami dengan suatu pernyataan iman, makanan kami yang secukupnya. Berarti kita harus betul-betul mengimani dan mengerjakan permohonan ini. Bukan untuk sebagai suatu permohonan ritual keagamaan saja. Tuhanlah sumber dari semua kebutuhan kita. Tuhanlah yang memberikan karunia-karunia untuk kita memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi sekaligus juga Tuhan yang membatasi kita untuk kita tidak fokus pada makanannya, tapi fokus pada Sang Pemberi makanannya. Itu sebabnya kita selalu bersyukur dan berterima kasih ketika kita berdoa kepada Tuhan atas setiap makanan dan minuman. Itu berkat Tuhan, itu pemberian Tuhan. Apapun yang kita makan tiap hari, entah pada waktu sarapan, makan siang, makan malam, ataupun cemilan-cemilan yang kita bisa nikmati. Mungkin kita pikir itu adalah hasil dari karya kita saja. Oh, itu wajar saya nikmati, saya dapati karena ada pekerjaan yang saya sudah lakukan dan dapat upahnya. Ya benar, satu sisi itu semuanya adalah karya Tuhan melalui kita. Dengan demikian kita mendapat upah. Dari upah itu kita bisa membeli berbagai macam makanan. Tetapi kita harus tahu bahwa ada rantai kehidupan dalam pola makanan. Tentulah kita harus menghargai para petani, para peternak, para nelayan, para pengusaha yang memproduksi jenis makanan dengan kemasan-kemasan yang baik.
dan segala pihak-pihak lain yang berkaitan dengan makanan. Dan kita menikmatinya di meja makan kita dengan ucapan syukur. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang memimpin para penata layan lain yang mana menghasilkan jenis-jenis makanan. Kita bersyukur petani-petani diberikan kemampuan untuk mengelola tanah, para peternak, para nelayan, dan semua orang yang terlibat di dalam proses kebutuhan makanan kita. Tapi sekaligus kita juga harus berjuang untuk mengelola makanan kita dengan baik. Jangan biarkan kita mengalami sakit oleh karena kita rakus, kita tidak berkata cukup terhadap apa yang kita makan. Kita mengetahui ada banyak orang yang sakit bukan karena tidak makan, bukan karena tidak cukup makanan, tetapi karena rakus, karena tidak tahu kebutuhannya dan keperluan tubuhnya. Karena tiap-tiap orang punya sensitivitas tentang makanan. Ada yang bisa menghasilkan atau menimbulkan penimbunan apa yang terjadi pada tubuh sehingga menghasilkan banyak penyakit darah tinggi, ginjal, usus buntu, atau juga penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan atau disebabkan karena tidak berkata cukup untuk berbagai makanan. Kita juga harus memilih jenis makanan apa yang pantas, yang layak, yang sesuai dengan tubuh kita. Karena tiap-tiap kita punya kebutuhan yang berbeda, walaupun kita sama-sama manusia. Tiap-tiap kita punya kepentingan yang berbeda di dalam menikmati makanan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita bijak menikmati makanan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin.